Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim telah mengumumkan diperbolehkannya kegiatan belajar tatap muka untuk kembali digelar. Nadiem menyebut kebijakan itu berdasarkan keputusan bersama 4 menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Bagaimana respons orang tua dengan keputusan ini? Berikut laporan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Rangga Samudra. Setelah kurang lebih 8 bulan berjalan, proses pembelajaran jarak jauh telah menyita pikiran, perhatian, dan emosi dari orang tua dan siswa di rumah. Dan baru-baru ini pemerintah telah mengumumkan bahwa sekolah kembali dapat dibuka dan diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Hal ini tentu sedikit banyak memberikan angin segar kepada orang tua yang selama ini terbebani dengan kondisi anak mereka yang merasa bosan dan stres akibat menumpuknya tugas yang diberikan oleh sekolah. Belum lagi mereka menilai bahwa pembelajaran jarak jauh ini tidak efektif karena tidak meratanya fasilitas pendukung seperti laptop, handphone, dan sinyal internet yang tersedia di masyarakat. Apalagi berdasarkan temuan dari KPAI, Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa selama pemberlakuan PJJ terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak. Mereka mencatat bahwa pada periode Maret hingga Agustus 2020 terdapat 3.000 kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan selama PJJ. Lalu seperti apa tanggapan orang tua mendengar kebijakan dari pemerintah ini? Setuju, Mas, karena belajar di rumah pun ada kendala juga ya, banyak kendala, terutama kesibukan orang tua lah ya, karena orang tua punya kesibukan lain ya, seperti pekerjaan rumah tangga. Tapi ada bagusnya itu ya, sekolah sih dibuka dengan protokol kesehatannya itu lebih diperhatiin juga lah gitu. Ya kita pihak sekolah harus menerapkan protokol kesehatan ya, seperti menggunakan masker, terus hand sanitizer-nya di sekolah itu harus selalu disediakan lah gitu. Kendalanya sih dari pihak orang tua ya. Orang tua mungkin ada yang keterbatasan alat komunikasi. Terus lagi dari pihak orang tua kan tidak semuanya itu tidak ada yang belum paham masalah pekerjaan, masalah teknologi, terus lagi masalah materi pelajaran yang diberikan pihak sekolah gitu. Ya, kalau sebagai orang tua saya tetap harus waspada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan masker, jaga jarak, social distancing, dan tetap dengan cuci tangan supaya anak-anak setahun sudah merasa bosan untuk perkembangan jiwa anak juga, perkembangan anak, tapi mungkin diadakan skala berkala atau pembatasan dalam satu ruangan mungkin 50% atau 25%. Setuju nggak setuju ya sebetulnya, dengan kita sambil menunggu vaksin ya, mungkin untuk perkembangan anak juga udah banyak anak yang udah stres juga ya di rumah gitu. Ada berapa anak tuh yang di sekolah? Kebetulan anak saya udah pada kuliah, yang satu udah kerja. Jadi untuk kuliah pun masih kuliah dalam online. Tapi saya melihat di sosial media atau di viral-viral di IG, kayaknya orang tua juga merasakan anaknya mengalami kesulitan, udah di psikologinya udah berasa boring, mereka udah kangen sama teman, situasi sekolah. Sebenarnya itu dikembalikan lagi dengan pihak lembaga sekolah dan dari orang tuanya masing-masing, karena kan setiap sekolah tuh punya kebijakan masing-masing, setiap orang tua juga punya privilege-nya masing-masing, jadi itu dikembalikan. Karena sebenarnya pada dasarnya terutama untuk anak sekolah, itu memang belajar dengan online itu memang kesulitan. Karena mereka kan kalau anak sekolah butuh sosialisasi dengan teman sebaya, terus butuh juga untuk memahami konsep-konsep yang ketika itu diterapkan secara online itu belum tentu bisa diserap dengan baik, karena pertumbuhannya itu memang belum bisa untuk menyerap secara online. Yang pasti yang perlu diperhatikan adalah protokol kesehatannya, terus kapasitas sekolahnya, kesiapan dari orang tuanya juga, karena kan pasti dengan protokol kesehatan ada hal-hal yang harus
menjadi sesuatu yang ekstra seperti masker, hand sanitizer, kebersihan lainnya itu juga pasti harus jadi not buat pihak lembaga dan orang tua juga pemerintah sendiri. Meski demikian, Mendikbud Nadiem Makarim menyebut bahwa kebijakan ini tidak bersifat wajib. Pemberlakuan pembelajaran tatap muka bergantung kepada 3 komponen, diantaranya adalah pemerintah daerah, sekolah, dan juga orang tua. Namun apabila kebijakan ini benar-benar direalisasikan, maka diharapkan setiap komponen betul-betul bisa menjamin dan menjalankan protokol kesehatan agar tidak memunculkan klaster baru di sekolah. Friendly Sagala, Rangga Samudra, Berita 1 Jakarta.